Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanasaluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yashat. Fa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Akhwatna fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita masuk pada pembahasan yang ke-34 dari kitab Masailul Jahiliyah oleh Syekh Al-Allamah Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah. Berkata Syekh, Al-mas'alatu rabi'atu wa thalathun, permasalahan yang ke-34. Kata beliau, anna kulla firqatin tadda'i annaha an-najiyatu, bahwa orang-orang jahiliyah itu, setiap firqah dari mereka, setiap kelompok dari mereka, tadda'i annaha an-najiyah, mengaku bahwa dia adalah golongan yang selamat. Dan telah dimaklumi secara bersama bahwa orang-orang jahiliyah itu terpecah belah menjadi beberapa kelompok. Nah, dikarenakan mereka terpecah menjadi beberapa kelompok, masing-masing kelompok di antara mereka berbangga dengan apa yang ada pada mereka, kemudian memaksa mereka atau membawa mereka sampai pada klaim masing-masing kelompok itu berada di atas kebenaran. Dia adalah an-najiyah. Kelompok A mengatakan dia adalah firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Kelompok B mengatakan dia adalah firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Kelompok C mengatakan bahwa dia adalah firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Begitu dan seterusnya. Masing-masing orang mengatakan hal tersebut. Fa'akdzabahumallahu biqaulihi, maka Allah Subhanahu wa taala mendustakan mereka dengan firman-Nya. Yani Allah Azza wa Jalla mengumumkan kepada mereka bahwa klaim-klaim mereka itu adalah klaim yang tidak benar. Pengakuan-pengakuan mereka itu adalah pengakuan-pengakuan yang tidak benar. Kenapa? Ya karena kalau seorang dia mengaku bahwa dia berada di atas sesuatu, ya, dalam hal ini adalah dalam konteksnya adalah dia berada di atas kebenaran, maka tentu kebenaran itu mempunyai tanda-tanda, mempunyai alamat-alamat, mempunyai syarat-syarat. Nah, kalau dia katakan dia berada di atas kebenaran, dia harus menampakkan apa tanda-tandanya. Apakah telah terpenuhi pada dirinya syarat-syarat yang seseorang itu dikatakan di atas kebenaran apa belum? Namun ternyata mereka mengklaim tanpa tidak adanya
pemenuhan dari diri-diri mereka terhadap syarat-syarat al-haq itu, terhadap tanda-tanda al-haq itu sendiri tidak ada pada diri mereka. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dengan firman-Nya, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah, datangkanlah oleh kalian bukti kalian, datangkanlah oleh kalian dalil kalian, in kuntum shadiqin, jika kalian itu benar dalam pengakuan itu. Ketika orang Yahudi mengklaim dia berada di atas kebenaran, dia adalah firqatun najiyah. Nasara tidak. Nasara mengklaim bahwa Nasara adalah firqatun najiyah, Yahudi tidak. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Sekarang kalian sudah ngaku ini. Kalau ngaku gitu, datangkan bukti agar kami validasi. Datangkan buktinya. Apa memang benar kalian berada di atas kebenaran atau hanya sekedar pengakuan yang kosong? Maka dari itu, Syekh di sini mengatakan apa? Akdzabahumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala mendustakan mereka. Artinya pengakuan mereka itu tidak benar. Ini di zaman orang-orang jahiliyah. Kemudian kata Syekh, "Tsumma bayyana as-shawaba biqaulihi." Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kebenaran dengan firman-Nya. Kalau begitu Allah, maksudnya begini, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala membantah bahwa klaim-klaim ini tidak benar, maka yang benar itu yang bagaimana? Allah datangkan kepada mereka yang benar itu yang berjalan di atas ini. Yang benar itu yang terpenuhi padanya syarat-syarat ini. Apa itu syarat-syaratnya? Di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Ya, yaitu tidak demikian. Ya, pengakuan-pengakuan kalian itu tidak demikian. Mestinya bahkan man aslama wajhahu lillah. Firqatun najiyah itu adalah man aslama wajhahu lillah yang pertama, yaitu orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ini orang yang mengikhlaskan peribadatannya kepada Allah Azza wa Jalla dan dia menjauhi kesyirikan. Wa huwa muhsin, dan yang kedua dia adalah orang yang muhsin, orang yang melakukan kebaikan. Nanti dijelaskan apa maksudnya muhsin di sini. Maka begitu orang dia klaim kami adalah firqatun najiyah, kami firqatun najiyah, kami firqatun najiyah, kami ta'ifatul mansurah, kami ta'ifatul mansurah. Allah mengatakan bukan begitu. Cara berada di atas kebenaran itu bukan begitu. Bagaimana caranya? Ya orang yang terpenuhi padanya dua syarat. Syarat apa? Syarat ikhlas dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, dan syarat yang kedua mutaba'ah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Wa huwa muhsin. Dia orang yang beramal saleh, orang yang berbuat baik. Mafhum ya ikhwan? Maka dari itu Syekh Abdul Razzaq hafizana wa hafizahullahu taala mengatakan kepada kita bahwasanya di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tanda keselamatan atau tanda seseorang itu selamat dalam beragama atau sekelompok orang itu selamat dalam beragama adalah luzumul haqqi wattiba'ur rasul. Dia konsisten dengan kebenaran dan dia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Di firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Ali Imran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum. Katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian itu benar mencintai Allah. Katakan kepada siapa? Katakan kepada manusia. Katakan kepada orang-orang yang mengatakan dirinya beriman.
Katakan kepada orang-orang yang mengklaim bahwa dia berada di atas kebenaran. Katakan kepada mereka bahwa apa? In kuntum tuhibbunallah. Jika kalian itu benar mencintai Allah, sehingga kalian berada di atas kebenaran, kalian mengklaim kebenaran itu benar-benar karena kalian cinta kepada Allah Jalla wa'ala, niscaya fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Niscaya apa konsekuensinya? Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum. Allah akan cinta kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi ini apa? Alamat tanda. Tapi kalau orang dia klaim dia firqatun najiyah, dia firqatun najiyah, dia firqatun najiyah, dia at-taifatul mansurah, dia at-taifatul mansurah, tapi tandanya dia tidak mengikuti Rasulullah. Dia tidak beramal berdasarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berarti pengakuan itu tidak ada buktinya. Maka Allah mengatakan, hatu burhanakum, datangkan apa dalilnya, apa bukti kalian atas pengakuan itu. Sebab di zaman dulu saja soal ngaku-ngaku ini orang banyak ngaku di zaman dulu. Ngaku ini, ngaku itu, ngaku ini, ngaku itu. Bahkan tidak ada malu-malunya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita katakan tidak ada malunya dia di hadapan Allah? Dia membohongi manusia, tapi dia merasa bahwa dia juga mampu membohongi Allah Subhanahu wa taala. Dia ngaku sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Ngaku berkedudukan ini, ngaku bahwa dia berada di atas kebenaran, ngaku dia alim, ngaku dia dai, ngaku dia penuntut ilmu. Tapi kosong, hanya pengakuan di depan publik saja. Tidak ada malu-malunya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwana fiddin azanillahu wa iyyakum, mungkin manusia dia bisa membohongi orang lain. Dia pandai sekali beralibi. Dia bisa tampil dengan sorban 27 kali lilitan di kepalanya. Dia bisa tampil dengan jubah yang putih bersih, jenggot yang panjang, jenggot putih, mungkin lebih putih dari jenggotnya Pak Rusdi mungkin. Ya, bisa saja. Tetapi apa? Dia dengan gelaga kayak gitu, dia berlagak seperti dia itu adalah ahlul ilmi. Dia seorang dai, dia seorang panutan. Tapi dia sendiri lebih tahu tentang hakikat dirinya, siapa dirinya. Dia membohongi orang. Dan dia juga lancang, berani-beraninya membohongi Allah Subhanahu wa taala. Mengambil hak orang lain yang bukan hak dirinya. Maka untuk itu agama memvalidasi setiap orang yang mengaku. Anda mengaku begini, mari agama memvalidasi. Syariat mengatakan mana buktinya. Anda mengaku begini, mana buktinya. Anda mengaku begini, mana buktinya. Kenapa orang itu dituntut untuk mendatangkan bukti? Supaya bisa divalidasi pengakuannya itu benar apa tidak. Gitu. Pengakuannya itu apa? Benar apa tidak? Nah, maka dari itu di sini Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafidhana wa hafidhahullah, beliau membuat judul terhadap masalah ini dengan judul kullu firqatin tuzakki nafsahu duna ghairiha. Yaitu apa? Setiap firqah, setiap golongan, setiap kelompok menganggap dirinya paling benar daripada kelompok yang lainnya. Mentazkiyah dirinya. Ya, kalau orang lain memberikan tazkiyah terhadap diri kita itu sah-sah saja. Sebatas apa yang dia ketahui terhadap kita. Makanya para ulama sering mengatakan fima a'lam, dari apa yang aku ketahui. Aku memberikan tazkiyah kepada orang ini tentang apa yang aku ketahui. Yang tidak aku ketahui adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Urusan dirinya nanti dia yang mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang lain memberikan tazkiyah kepada orang lain. Seperti kita lihat rata-rata para ulama, para imam ya, itu katakanlah Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimana wa rahimahullah,
Itu ketika beliau adalah salah seorang murid di antara murid-muridnya Al-Alamah Al-Iraqi. Jadi itu suatu ketika Al-Alamah Al-Iraqi dalam keadaan sudah sakit itu ditanya, ya Syekh, nanti kalau setelah engkau ini misalnya kalau meninggal, kepada siapa kami belajar lagi? Apa kata Al-Imam Al-Iraqi? Kepada Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Dan Al-Iraqi ini orang yang pertama memberikan gelar kepada Ibnu Hajar dengan gelar apa? Al-Hafidh. Bukan muridnya Ibnu Hajar atau bukan dirinya Ibnu Hajar sendiri yang mengatakan saya ini Al-Hafidh, saya ini alim besar. Lah. Tapi yang memberikan rekomendasi kepada dia siapa? Gurunya. Gurunya lebih tahu tentang keadaan dia. Gurunya lebih tahu tentang hakikat dirinya. Dia bisa saja mengatakan dia alim besar, tapi di hadapan gurunya ini orang asagir misalnya. Ya. Maka dari itu apa ikhwan fiddin azanillahu wa iyakum, bahayanya ahlul jahiliyah itu, orang-orang jahiliyah itu adalah mentazkiyah diri sendiri. Mengapa? Mentazkiyah diri sendiri. Lalu lebih bahaya ini akan berkembang sampai kalau dia klaim bahwa kebenaran itu kepunyaan dia mutlak. Nah ini terjadi. Di mana orang-orang jahiliyah, kata Syekh Shalih Fauzan dalam bab ini judulnya adalah kullu firqatin tuzakki nafsaha duna ghairiha. Masing-masing kelompok dari orang-orang jahiliyah itu mentazkiyah dirinya duna ghairiha, tidak mentazkiyah orang lain. Pengertian umumnya adalah bagi mereka itu mereka lebih benar, mereka berada di atas kebenaran, mereka paling hebat, paling orang lain itu tidak ada apa-apanya, begitu. Mafhum ya ikhwan? Nah, maka dari itu perjalanan ulama salaf itu berdiri selalu tegak di barisan paling terdepan dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun, dari abad ke abad. Untuk apa? Untuk memverifikasi setiap orang yang mengatakan bahwa dia berada di atas kebenaran. Untuk memverifikasi setiap orang yang mendatangkan sebuah syariat yang dinisbatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka lahirlah ulama-ulama ahli hadis, menghafal ratus ribu hadis, menjaganya dengan kuat dalam hafalan mereka. Seperti Abu Hatim Ar-Razi menghafal 10.000 hadis seperti menghafal surat Al-Ikhlas sambil merem, ya. Itu dihafal lengkap dengan sanad-sanadnya. Seperti Abu Zur'ah Ar-Razi, seperti Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi, seperti Ibnu Abi Daud As-Sijistani, dan seterusnya yang menghafal di atas 100.000 hadis. Itu menghafalnya seperti orang menghafal surat Al-Ikhlas, menghafalnya seperti orang menghafal surat Al-Fatihah. Tapi tidak ada satupun di antara mereka yang mengatakan dirinya Al-Hafidh. Kenapa? Karena tazkiyah itu tidak datang dari diri sendiri. Tazkiyah itu datang dari orang yang lebih alim. Mafhum ya ikhwan? Maka ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, mereka menghafal ratus ribu hadis itu untuk apa? Untuk apa? Untuk menjaga agama. Untuk kalau datang orang-orang kerdil yang kemudian dia tampil lalu dia mengatakan Rasulullah bersabda, Rasulullah bersabda, Rasulullah bersabda, maka mereka duduk dan mereka lihat siapa rijalnya, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Oh ini tidak pakai, tidak benar. Ini pengakuan bohong. Hadis ini maudhu. Kenapa? Karena dalam sanadnya ada si fulan, ada si fulan, ada si fulan. Ada orang datang, ya Rasulullah bersabda, mereka dengar, apa? Mana rijalnya? Disampaikan ini rijalnya. Oh ini hadis ini mungkar, tidak benar. Orang datang bersabda, ini Rasulullah bersabda, mereka lihat, oh mana? Oh penggalannya sampai di sini, tambahan ini syad, nggak dipakai, nggak benar. Akhirnya terjadilah ilmu mustalahul hadis untuk menjaga apa? Agama. Dan mereka tidak segan-segan mengkritik setiap orang yang berbicara tentang agama. Dikritik oleh mereka habis-habisan.
maka dikritiklah Mu'tazilah, dikritiklah Qadariyah, dikritiklah Murji'ah, dikritiklah Khariji, ya Khawarij, dikritiklah setiap orang yang mengaku bahwa dia itu berada di atas agama yang benar. Dikritik dengan apa barometernya? Dikritik dengan bal man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Dikritik dengan dua hal. Hal pertama tentang keikhlasan beragamanya, kemurnian tauhidnya, dan tentang mutabaahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka mutabaah itu adalah disiplin ilmu yang beraneka ragam. Adalah disiplin ilmu hadis, adalah disiplin ilmu fikih. Masing-masing ahlul hadis muncul dengan ilmu hadisnya, masing-masing ahli fikih muncul dengan ilmu fikihnya, dengan berbagai prinsip-prinsip dasar, metode-metode dasar yang diletakkan untuk apa? Untuk menyaring setiap yang dinisbatkan kepada agama. Orang datang menisbatkan satu perkara kepada agama, para ulama ahli hadis datang saring. Oh, ini enggak benar. Ahli fikih datang membawa sebuah kaul yang dinisbatkan kepada agama, maka ada seorang datang menisbatkan sebuah jenis ibadah ke dalam agama, maka ahli fikih datang kemudian melihat, oh ini enggak benar. Yaitu untuk apa? Dalam rangka memverifikasi setiap pengakuan. Ya kalau Nabi SAW itu yang memverifikasi langsung Nabi. Bahkan Nabi saja diverifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa perkara yang Nabi itu keliru, kemudian Allah menurunkan ayat untuk membenarkan, meluruskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ikhwan, kenapa itu mesti terjadi? Karena kebenaran dan penjagaan terhadap agama itu aghla, sangat tinggi sekali, sangat mahal sekali. Dari apa? Lebih mahal dari pribadi-pribadi manusia, lebih mahal dari kepentingan-kepentingan kelompok manusia. Maka dari itu ada perkataan para ulama yang mengatakan begini, hirasatuddin atau himayatuddin aghla min hifdzil ashkhas. Menjaga agama itu lebih mahal dari mempertimbangkan pribadi-pribadi manusia. Kenapa? Karena agama aghla, tinggi dari segalanya. Jangan manusia mengalahkan kepentingan agama, tapi kepentingan manusia harus tunduk kepada kepentingan agama. Mafhum ya ikhwan? Kemudian berkata Syekh Saleh Fauzan hafidhana wa hafidhahullah, min masaili ahli jahiliyah anna kulla firqatin minhum tadda'i annaha hiya allati alal haqq wa anna ghairaha alal batil wa kana hadha fil yahudi wan nasara wa man syabahahum. Di antara peradaban-peradaban jahiliyah, di antara prinsip-prinsip jahiliyah, anna kulla firqatin minhum tadda'i annaha hiya allati alal haqq, bahwa setiap firqah dari mereka mengklaim bahwa dia berada di atas kebenaran. Wa anna ghairaha alal batil, dan selain firqah mereka berada di atas kebatilan. Wa kana hadza fil yahudi wan nasara wa man syabahahum, dan ini terjadi pada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, wa man syabahahum, dan orang-orang yang menyerupai mereka. Jadi klaim-mengklaim itu sudah ada sejak zaman dulu kala. Iya. Tapi apakah klaim-mengklaim itu diterima begitu saja? Tidak, butuh verifikasi. Butuh apa? Verifikasi. Orang Yahudi mengklaim tidak apa-apa, orang Nasara mengklaim tidak apa-apa, orang selain mereka mengklaim tidak apa-apa. Soal klaim siapa saja boleh, tidak apa-apa.
Tetapi ketika manusia dihadapkan dengan bukti, mana bukti atas klaim itu, disitulah akan berguguran orang-orang yang tidak mampu mempertahankan klaimnya di atas nas. Iya. Maka dari itu pertanyaan-pertanyaan mendasar dalam memverifikasi kemurnian sebuah ibadah itu, pertanyaan paling mendasar adalah hatu burhanakum, datangkan bukti kalian. Dalam semua hal. Tapi dalam konteks kita ini tentang kemurnian agama. Jadi bukti dalam kemurnian agama itu apa? Hah? Nas. Bukti dalam kemurnian agama itu nas. Datangkan nas kalian. Ada satu pendapat para ulama mengatakan, oh ya, panjang lebar dia berpendapat. Ditanya, mana nasnya? Oh ini kan cuma ini. Oh ya, gugur. Mana nasnya? Oh ini ada nasnya. Lihat lagi. Bagaimana nasnya ini? Benar apa enggak? Hadisnya ini sampai derajat sahih apa enggak? Kalau sampai derajat sahih, siapa yang mengatakan ini sahih? Oh ini guru saya mengatakan sahih. Gurumu itu siapa? Gurumu itu Imam Ahmad bin Hanbal? Atau gurumu itu adalah Al-Hafidh Al-Iraqi? Atau gurumu itu adalah Abu Hatim Ar-Razi? Atau gurumu itu adalah sekelas jago i'lal ya di dalam ilmu hadis, yakni Al-Imam Ad-Daraqutni? Kalau gurumu itu sama dengan kita, ya berarti dia tidak berhak untuk mengatakan ini sahih dan ini dhaif. Ya. Datangkan orang yang ahli di bidang ini yang mengatakan ini sahih, ini dhaif. Ya. Sehingga apa ya ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Ulama telah menghabiskan umurnya puluhan tahun untuk meneliti ini agama dalam rangka menjaganya. Ulama telah menghabiskan hartanya, tidak bisa terhitung berapa jumlah harta yang mereka habiskan. Kalau antum lihat bagaimana Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi itu tidak sempat makan bersama anaknya Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi. Itu tidak sempat makan. Kenapa? Pagi datangi ulama, catat ilmu, dengar, pulang menghafal, begitu menghafal, memperbaiki catatan, mau makan sudah waktu berangkat lagi ke satu majelis, berangkat lagi, sampai suatu ketika mereka pulang dari menuntut ilmu, di depan di perjalanan itu ada ikan, mereka beli, ya, kemudian mereka bawa pulang sampai ke rumah. Tapi karena perjalanan hari itu lambat, akhirnya sampai di rumah sudah waktu murojaah, memperbaiki catatan hafalan. Begitu perbaiki, sudah waktu belajar lagi, berangkat belajar. Pulang belajar, sudah lapar, mau makan ikan itu sudah hampir busuk, nggak sempat masak. Mau buang, mubadir. Akhirnya dimakan mentah-mentah. Tapi kalau kita ada sedikit, ya, mau makan di meja makan, ayam ada 6 jenis, makan 2 jenis, yang lainnya buang aja nggak apa-apa, ya, udah nggak kuat makan. Subhanallah. Bagaimana Anda nanti ditanya di hadapan Allah tentang itu gimana? Ya, saya pernah mendengarkan cerita, saya pernah punya murid, itu dia pernah agak dekat dengan, bukan agak dekat, tapi dia beberapa kali pernah bersama dengan Ustadz Yazid rahimana wa rahimahullah. Saya punya murid itu dia mengajar di Ibnu Hajar dulu, sekarang saya nggak tahu dia di mana. Itu pernah menceritakan satu kisah bahwa suatu ketika Ustadz Yazid rahimana wa rahimahullah itu rahmatullah alaih, itu datang tamu kepada beliau, disuguhkan air minum, teh. Tamunya minum gak habis, pulang. Tehnya dibuang apa enggak? Dibuang. Tehnya ditumpahkan di bak mandi yang bisa dipakai untuk mandi dan wudu. Kenapa? Kalau dibuang mubadzir enggak? Tanggung jawabnya di hadapan Allah ada enggak tuh? Ada. Kalau ditumpahkan di tempat wudu, dia menjadi najis enggak? Enggak. Bisa dipakai wudu enggak? Bisa dipakai mandi enggak? Bisa. Subhanallah. Iya.
Dan banyak sekali kisah. Sampai-sampai ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, kalau Al-Alama Ibnu Baz rahmatullah alaih, saya membaca dalam biografi beliau, itu kalau beliau keluar muhadarah, itu selalu didampingi oleh supir dan kadang-kadang para penuntut ilmu ikut. Tawadhu'nya ulama ya. Jadi suatu ketika beliau menuju suatu tempat untuk muhadarah begitu, lewat di pemandangan yang bagus. Dan kebiasaannya Al-Alama Ibnu Baz itu selalu bawa kitab di dalam mobil, dan kitab-kitab itu dibaca oleh orang-orang yang bersama dengan beliau. Nanti beliau dengar, beliau berikan ta'liqat. Nah itu begini-begini. Jadi mereka baca untuk beliau dan beliau kasih ta'liqat. Waktunya itu begitu berharga karena waktu itu akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, antum menghabiskan waktu antum mengklaim diri antum seorang penuntut ilmu, waktu habis di pinggir jalan, ya, waktu habis nongkrong yang nggak ada faedahnya. Bagaimana kalau ditanya di hadapan Allah Azza wa Jalla tentang waktu itu? Antum pergunakan untuk apa? Lah Syekh Ibnu Baz ini pernah, itu kebiasaan beliau begitu. Suatu ketika beliau lewati suatu pemandangan bagus. Jadi orang-orang yang sering membaca buku itu mereka terpesona melihat pemandangan, mereka diam. Oh lagi lihat, bagus. Lama perjalanan nggak ada yang baca. Kata Syekh, loh kenapa? Kata mereka, afwan ya Syekh, ini indah sekali pemandangan. Kata Syekh, subhanallah. Kenikmatan Anda yang bersifat pribadi mengorbankan kemaslahatan umat. Ilmu ini untuk kemaslahatan umat. Anda seorang dai untuk membentengi umat. Dengan apa Anda akan membentengi umat kalau Anda tidak belajar? Dengan apa? Dengan katanya. Dengan apa Anda akan membentengi umat? Ulama sudah habiskan hartanya untuk beli kitab-kitab. Anda datang dengan buka di YouTube lalu membentengi agama dengan YouTube. Subhanallah. Marah Syekh Ibnu Baz. Apakah untuk kepentingan kenikmatan pribadi Anda ini, umat ini akan dikorbankan? Nah, berhenti lihat pemandangan. Kau yang sebelah kanan baca, yang sebelah kiri lihat ke kiri saja. Nanti pulang, kau yang tadi tidak lihat ke yang belum lihat. Kau yang tadi tidak baca. Nanti sampai di rumah kalian cerita bagaimana keindahannya yang kau lihat, bagaimana keindahannya yang kau lihat. Maksudnya apa? Hah? Kepentingan umat jauh lebih besar dari segalanya. Kalau Anda orang awam gak masalah, tapi Anda penuntut ilmu, Anda dai, Anda ustadz, dari mana Anda akan memverifikasi berbagai macam penyimpangan yang menisbatkan dirinya kepada Islam kalau Anda tumbuh dalam keadaan yang demikian? Apakah Anda hanya membela agama ini dengan katanya fulan, katanya halan, katanya kila wakala, kabar burung? Ketika Anda berbicara gini, para mubtadi mengatakan mana hat burhanakum, mana buktinya? Antum mengatakan dah, syekh ini berfatwa. La haula wala quwata illa billah. Emang syekh itu lebih besar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lebih besar daripada Al-Qur'an? Jadi kalau dibilang mana dalilnya, kasih tunjuk Al-Quran, kasih tunjuk hadis Nabi. Nanti baru ulama memahami hadis ini demikian, ulama memahami ayat ini demikian. Begitu. Itu namanya apa? Burhan. Dalil. Lah dari mana Anda akan mengetahuinya? Apakah dengan Anda nongkrong di pinggir jalan setiap saat? Apakah dengan Anda main-main setiap saat? Tidak. Ikhwana fiddin azani Allah wa ikum, semua orang mengaku, hatta orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka mengaku bahwa mereka itu berada di atas kebenaran, selain mereka adalah batil. Maka apa? Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka berkata tidak akan masuk surga kecuali Yahudi atau Nasara. Hasaru al-hidayata wa dukhulal jannati fil yahudi wan nasara. Mereka membatasi hidayah dan surga itu hanya ada pada Yahudi dan Nasara. Gak apa-apa, gak ada masalah. Itu kan cuma pembicaraan dia.
Tapi apa kata Allah Azza wa Jal? Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Saya kemarin di kajian Sabtu pagi, saya mendengar istidlal yang sudah lama sekali saya tidak mendengarnya. Saya baru mendengarnya kembali, dan itu seolah-olah kesegaran yang luar biasa. Seperti dulu kita pernah minum satu minuman yang segar, kemudian kita cari nggak pernah ada lagi, tiba-tiba ada orang datang dan suguhkan minuman itu. Ya, ini istidlalnya Al-Ustadz Hakim hafidhana wa hafidhahullah tentang tuduhan perzinahan. Di mana apa? Seandainya orang yang menuduh seseorang melakukan perzinahan tidak mampu mendatangkan 4 saksi, dia lihat dengan mata kepalanya perbuatan perzinahan itu benar. Dia lihat, bukan dia duga-duga. Paham ya? Bukan dia duga-duga, dia lihat dengan mata kepalanya tuduhan itu benar, tapi begitu di pengadilan dia tidak mampu mendatangkan 4 saksi. Apa yang terjadi dengan orang ini? Dibenarkan dalam agama apa tidak dibenarkan? Hah? Tidak dibenarkan dalam agama. Bahkan dia dianggap fasik, bahkan tidak diterima persaksiannya seumur hidupnya, kecuali dia bertaubat dan dia melakukan perbaikan. Subhanallah. Orang ini datang dengan kebenaran, tapi dia tidak mampu membuktikan kebenaran itu secara nas. Iya. Jadi bukan hanya sekedar kebenaran, butuh pembuktian terhadap kebenaran yang Anda klaim. Ketika orang ini dia datang, dia mengadu si fulan berzina, saya telah melihatnya dengan mata kepalanya. Oke ya. Mana syariat mengatakan mana 4 saksimu? Dia mengatakan tidak ada. Orang ini pendusta, orang ini fasik, orang ini persaksiannya tidak diterima seumur hidupnya, kecuali dia bertaubat dan dia melakukan perbaikan. Subhanallah. Hah? Nah, di zaman ini orang ngaku berada di atas al-haq, ngaku berada di atas al-haq, tapi majhul hal, bukan majhul ain, majhul hal, majhul yang berat. Ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Wa mithluhum al-firaqud dhallah, dan yang seperti mereka ini adalah kelompok-kelompok yang sesat. Kullu firqatin tadda'i annaha hiya allati 'alal haq wa anna ghairaha 'alal batil. Yang seperti dengan Yahudi dan Nasara ini adalah kelompok-kelompok yang sesat. Setiap dari kelompok itu mengaku bahwa dia berada di atas al-haq wa anna ghairaha 'alal batil, dan selain mereka berada di atas kebatilan. Kullu firqatin tadda'i annaha al-firqatun najiyah allati qala fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidatan. Setiap kelompok mengaku berada di atas kebenaran, setiap kelompok mengaku bahwa dia itu adalah firqah an-najiyah, kelompok yang selamat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sataftariqu ummati, umat ini akan berpecah belah ala 73 firqah, menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semua golongan itu di neraka. Ya, ini bisa jadi dia nanti kekal atau tidak kekal tergantung dari seberapa besar penyimpangan dia ya. Kemudian apa? Illa wahidah, kecuali satu saja. Jadi semua orang bisa katakan, oh, saya kelompok yang selamat karena satu, Nabi mengabarkan satu. Tapi apakah ada standar untuk mengukur yang satu itu? Ada. Standarnya apa? Kata Syekh Shalih Fauzan, walakinnar rasulu bayanal allamatal fariqata li hadhil firqati an ghairiha lamma qalu man hiya ya Rasulullah qal man kana ala ma ana alaihi wa ashabi. Nabi menjelaskan,
Ketika Nabi mengatakan umat ini berpecah-berpecah, semua satu kelompok saja yang selamat. Dan Nabi mengabarkan juga bahwa masing-masing kelompok mengklaim dia yang selamat. Tapi Nabi memberi standar kepada kita. Oke, terserah, ngaku nggak apa-apa. Tapi standar kelompok yang selamat itu ada. Mana standar kelompok yang selamat? Yaitu ketika para sahabat itu mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hiya ya Rasulullah?" Kelompok yang selamat yang satu itu siapa mereka? Qal man kana ala ma ana alaihi wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Silahkan klaim, tetapi nanti kita lihat benar nggak ini di atas apa yang Rasulullah dan para sahabat berada di atasnya. Iya, mafhum ya? Nah, kemudian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Walihada qala jalla wa ala, oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul hatu burhanakum, katakanlah, datangkanlah oleh kalian bukti kalian, yakni hatu dalilakum ala ma taqulun annahu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara lianna hadhihi da'wa wa da'wa la tuqbalu illa bid-dalil. Kata Syekh Shalih Fauzan, sebab itu Allah berfirman, katakanlah, tunjukkan bukti kalian, yakni tunjukkan dalil kalian atas apa yang kalian katakan itu. Tunjukkan dalil kalian atas apa yang kalian katakan tersebut. Bahwa apa kalian mengatakan la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara, tidak akan masuk surga kecuali Yahudi dan Nasara saja. Lianna hadhihi da'wa, ini adalah pengakuan, wa da'wa la tuqbalu illa bid-dalil. Pengakuan itu tidak diterima kecuali dengan dalil. Pengakuan enggak apa-apa. Orang bisa mengaku ini fatwa, ini dalil, ini agama, ini demikian, ini kaul fulan, kaul halal. Ngaku enggak apa-apa. Tapi untuk memverifikasi kekuatan ucapan itu apa bisa diterima atau tidak, mana dalilnya? Mana apa? Dalilnya. Karena agama ini tidak dibangun di atas qala fulan qala halan, ucapan si fulan dan ucapan si halan, tidak. Agama ini tidak dibangun di atas qila wa qala, kabar burung, tidak. Ketika seorang dia menyampaikan satu qaul, had burhanakum, mana dalilnya atas qaul tersebut? Oh, ini imam besar, tidak perlu. Imam besar itu dia tidak lebih besar daripada Al-Quran, dia tidak akan lebih besar dari hadis. Mafhum ikhwan? Maka sekali lagi kita katakan sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syaukani, yang dinukilkan oleh Al-Allama Muqbil bin Hadi rahmatullah alaih, yaitu apa kata beliau? Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan bahwa kaidah-kaidah yang dibangun oleh ulama-ulama, oleh fuqaha-fuqaha, itu membutuhkan dalil untuk memverifikasi kaidah itu. Artinya ucapan-ucapan para ulama itu butuh dalil untuk memverifikasi ucapan mereka, benar apa tidak benar, kuat apa kuat, tidak kuat, mampu dipertahankan sebagai dalil atau tidak. Butuh dalil untuk mengecek ucapan itu sendiri. Belum sebagai dalil ya, ucapan itu boleh digunakan sebagai dalil atau bukan, itu belum sampai di tahap itu. Tetapi sebuah ucapan, sebuah kaidah yang mereka bentuk, itu butuh dalil untuk mengecek kaidah ini dulu. Kaidah ini benar apa tidak? Kaidah ini boleh enggak? Setelah lulus baru kaidah ini boleh jadi dalil apa enggak? Dua tahap. Iya. Nah, kalau ucapan ulama saja butuh dua tahap, kenapa Anda sibuk belajar tentang hal yang masih diperbincangkan oleh para ulama? Anda tidak sibuk untuk membicarakan hal yang telah disepakati oleh para ulama, Al-Quran dan sunnah. Ya, daripada Anda sibuk mempelajari kaul-kaul ulama, yang kaul-kaul itu sendiri membutuhkan dalil untuk memverifikasi dia. Bukan berarti kita tidak butuh kaul ulama, kita butuh, tetapi kaul ulama kita letakkan di belakang apa? Nas, sebagai pemahaman terhadap nas. Maka kata beliau, kata Syekh,
Pengakuan itu tidak diterima kecuali dengan dalil. Silahkan saja ngaku, silahkan, gak apa-apa. Tapi kalau orang tanya dalil, gak boleh marah. Kenapa? Ad-da'wa la tuqbalu illa bid-dalil. Pengakuan tidak diterima kecuali dengan dalil. Walihada qala ba'daha, oleh sebab itu setelahnya Allah berfirman, setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul hatu burhanakum, setelahnya Allah Azza wa Jalla berfirman, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Bukan begitu, bukan seperti pengakuan kalian itu, tetapi bahkan orang yang selamat, orang yang masuk surga itu adalah orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, dan dia itu adalah orang yang muhsin, orang yang melakukan kebaikan. Yaitu apa? Kata Syekh, aslama wajhahu lillah, orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah itu yakni akhlasa dinahu lillah wasalima minasyirki, yaitu dia mengikhlaskan agamanya kepada Allah dan dia selamat dari syirik. Wa huwa muhsin, dan dia orang yang melakukan kebaikan, yakni muttabi'un lirrasuli, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman tawaffara fihi hadani syartani fa innahu min ahlil jannah wa man ikhtalla fihi hadani asyartani au ahadahuma fa huwa min ahlin nar wa in da'a annahu min ahlil jannah. Perhatikan kata Syekh Shalih Fauzan, barang siapa yang terpenuhi pada dirinya dua syarat ini maka dia ahli jannah, dan barang siapa yang tidak terpenuhi pada dirinya dua syarat ini atau salah satunya maka dia ahli neraka. Wa ini da'annahu min ahlil jannah, meskipun dia mengaku bahwa dia ahli surga. Karena kebenaran bukan diukur dari pengakuan, tapi kebenaran diukur dari bukti atas dalil terhadap pengakuan itu. Ikhwana fiddina azani Allah wa yakum. Sebab itu standarnya apa tadi? Mangkana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi, orang yang berjalan di atas apa yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Itulah standar keselamatan, standar sebagai firqatun najiyah, standar sebagai kelompok yang selamat, bukan pengakuan-pengakuan. Maka dari itu ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, kalau boleh saya ingin menukilkan ucapan daripada Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh di dalam syarah Masailul Jahiliyah ini, yakni pada halaman yang ke-71. Dan sayangnya Syekh Al-Syekh punya syarah Masailul Jahiliyah itu diketik dari rekaman, dan sayangnya yang ada itu cuman sampai syarah ke masalah ke-30 ya. Syarah sampai masalah ke-30, yang lainnya enggak terketik. Bahkan di dalam ketikan-ketikan itu sering dikatakan ghairu masmu', tidak bisa didengar rekamannya, enggak bisa diketik. Tapi subhanallah, faedahnya luar biasa sekali. Kata beliau begini ketika ditanya tentang sikap ahlus sunnah, para ulama salaf, yakni yaqulu as-sa'il binisbati li ahlil bid'ah ghairil mukaffirah hal yushharu bihim wa yuhadzaru minhum wa min araihim. Seorang penanya berkata berkaitan dengan ahlul bid'ah yang bid'ahnya tidak sampai mengkafirkan, apakah hal yushharu bihim wa yuhadzaru minhum wa min araihim, apakah mereka perlu diumumkan, diperingatkan kepada publik dan diperingatkan manusia dari mereka serta dari araihim, pemikiran-pemikiran mereka? Apa kata beliau? Al-jawab anna hadiyas salafi salih anna ahlil bid'ah sawa'un kanat bid'atuhum mukaffirah atau kanat bid'atuhum laysat mukaffirah. Sesungguhnya petunjuk para salaf yang sahih, yang saleh adalah bahwa ahlu bid'ah itu sama, baik yang bid'ahnya mengkafirkan atau yang tidak mengkafirkan. Annahum yalzamu an yubayyina linnasi min halihim, yaitu apa? Tetap harus dijelaskan kepada manusia keadaan mereka, li ajli an la yata'adda dararuhum ilan nas, agar supaya apa?
bahaya mereka tidak menjalar kepada orang lain. Wa illam yad'u ilaiha qaulan da'a ilaiha fi'lan. Yakni li'annahu ma min mubtadi'in illa wa sayumarisu bid'atahu in lam yad'u ilaiha qaulan da'a ilaiha fi'lan. Karena kebiasaan ahlul bid'ah itu lazim bagi mereka. Lazimnya apa? Lazimnya bahwa tidak ada seorang ahli bid'ah kecuali dia akan mempraktekkan kebid'ahannya. Tidak ada ahli bid'ah yang tidak praktekkan kebid'ahannya. Dan dia akan menyeru kepada kebid'ahan. Dia akan menyeru kepada kebid'ahan itu kalau tidak dengan ucapan, pasti dengan perbuatan yang dia tunjukkan kepada orang. Bahaya enggak? Hah? Tapi dia ini begini Ustadz, dia ini kasihan. Bagaimana nanti keluarganya? Bagaimana nanti anak-anaknya? Bagaimana nanti istrinya? Ya, dia ini sudah jadi dai, sehari ngisi kajian 5 kali. 1 kali ngisi kajian 500.000, 5 kali kali 500 berapa? Hah? Bagaimana kalau kita berhentikan dia ini? Bagaimana? Kita mempertimbangkan kepribadian dia. Kata beliau, wa hadza yata'ayyanu anna yuhmaddin min haula'i lianna himayatad din wa hirasatal millah aslun min usulil Islam wa wajibun min wajibatihi al-idham ala hadhihi al-ummah fala budda an tabqa fi hadhihi al-ummati ta'ifatun tahrusu hadha ad-din min bid'il mubtadi'in sawa'un akanat bid'an mukaffiratan aw kanat bid'uhum ghaira mukaffiratin. Silahkan antum baca saja, kalau antum bisa baca bahasa Arab, bisa terjemahkan, apalagi yang lulus Libya tahu bahasa Arab. Ya. Apa kata Syekh? Dan ini mengharuskan untuk menjaga agama dari mereka. Menjaga agama dari mereka. Karena menjaga agama dan memelihara agama, kemurnian ajaran Islam merupakan salah satu prinsip dasar Islam dan termasuk kewajiban besar atas umat ini. Yang harus apa? Fala budda an tabqa fi hadhil ummati taifatun tahrusu hadzal din min bid'il mubtadi'in. Maka harus selalu ada dalam umat ini sekelompok orang yang menjaga agama ini dari bid'ah para pelaku bid'ah ini. Jangan berikan mereka panggung. Jangan biarkan mereka leluasa bicara tentang agama karena mempertimbangkan urusan-urusan pribadi mereka. Jangan. Karena mempertimbangkan keselamatan agama jauh lebih besar. Li'anna himayatad din aghla min himayatil ashkhas wa riayatil ashkhas wa mahman kana maqamuhum fil ilmi wa maqamuhum fis suluki wa nahwi dzalik. Kata Syekh, karena menjaga agama lebih utama daripada menjaga individu orang. Lebih dan memperhatikan pribadi-pribadi sebagaimana kedudukan mereka dalam, sebagaimana besar pun kedudukan mereka dalam ilmu. Intinya agama, bagaimanapun kondisi dia, tapi agama lebih penting dari segalanya, harus dijaga. Menghormati dan memelihara agama harus dijaga. Jangan menjadi orang yang mengambil bagian untuk meruntuhkan Islam. Ini prinsip dakwah salaf yang sudah hilang di zaman ini. Sudah hilang di abad ini. Ikhwana fiddin azzani Allah wa iyyakum. Demikian antum bisa baca selanjutnya saja dalam syarah Masail Jahiliyah oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh halaman 71. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita insyaallah. Pagi ini kajian kita memang agak bersemangat, mungkin karena besok saya sudah mau pulang. Ya, insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.